Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bu, Pak, dalam keadaan sesulit apapun yakinlah ada Allah bersama dengan kita. Jangan pernah tinggalkan sholat pada saat sedang susah. Tapi tetaplah jadi orang yang sabar pada saat dapat kesulitan. Amin. Nah begitu juga pada saat kita berbuat kebaikan. Tema kita adalah orang yang berbuat baik pastinya nggak akan rugi. Nah seperti apa kajiannya sudah dibahas. Sekarang saya beri kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau bertanya. Angkat tangannya, silakan. Oke, silakan ibu. Hati-hati, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang, Ibu Endang dari Majelis Taklim Darul Fikri. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Bu Ustazah. Pertanyaannya, salahkah saya mengingatkan teman saya agar tak berselingkuh karena dia mempunyai istri dan anak. Terus kenapa beliau malah memusuhin saya? Sekian, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki selingkuh, kawan kita ingatkan. Jangan selingkuh, hoi. Yeah. Tapi udah dinasihatin malah dimarahin, malah dicuekin, ya gitu, nggak dijadiin teman. Nah itu gimana? Silakan Abi, silakan Abi. Pak. Selingkuh itu baik atau buruk? Siapa yang ingin suaminya berselingkuh? Tidak. Siapa yang ingin istrinya berselingkuh? Nggak ada. Berarti kita sepakat tidak mau berselingkuh dan tidak mau diselingkuhin. Siap? Nah, karena itu ayo saling menasihati. Makanya kata Allah, innal insana lafi khusr. Celaka manusia itu. Kecuali yang 4, illal ladzina amanu, beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haq, saling menasihatin, saling menegur dalam kebenaran. Selingkuh maksiat, maka kita nasihatin. Nah, wa tawassaw bil haq. Kalau ternyata diberi nasihat malah dia menyerang kita, menyerang kita. Kata Allah, wa tawassaw bis sabr, sabar. Sabar. Sudah aku kasih nasihat, masih dia menyakiti aku. Ya sudah, aku ingin ngajak kamu ke surga sayang. Kenapa kamu kok malah nyakitin aku? Aku ingin menyelamatkan kamu dari api neraka. Kenapa kamu kok menyerang aku? Sabar kata Allah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi tetap bernasihat, tetap menegur. Jangan Bapak Ibu bosen untuk memberikan nasihat. Karena hanya itu jalan keselamatan. Siap? Siap menegur? Oke. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Ibu, sudah terjawab ya Bu ya? Ternyata di dalam kebaikan yang kita lakukan juga dibutuhkan satu kata kunci yaitu kesabaran. Ya, sabar. Sabar itu bukan lemah Bu. Ya, dalam kitab Ta'rifat Syekh Muhammad Al-Jani mengatakan sabar itu artinya adalah kuat. Tahan banting, tahan uji. Ya, dibanting tidak pecah, dipukul tidak hancur. Tentunya itu didasari karena Allah lillahi ta'ala. Bu. Ya. Pak. Yo. Siapa yang mau tanya? Angkat tangannya. Wah, banyak banget saya pilih ya. Yang mana ya? Ibu deh yang di depan, silakan.
Ya, Ibu. Terima kasih. Saya Atiyah Malik Ya. dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Ya. Menyambung dari pertanyaan teman tadi. Kebetulan saya pernah punya pengalaman, Ustadz dan Ustazah. Saya seringkali membantu orang, apapun kesulitannya, walaupun relatif lah sesuai kemampuan. Tetapi pada saat saya mengalami kesulitan, dia malah tidak sama sekali dan pura-pura tidak tahu gitu. Jadi bagaimana sikap saya sebagai seorang manusia biasa. Iya. Terima kasih banyak. Maaf Ibu. Oke, Ibu kalau oke. kayak begitu Ibu marah nggak Bu? Perasaannya apa yang Ibu rasakan? Rasanya loh kok gitu ya? Kecewa. Kayaknya aku udah banyak berbuat tapi gitu Iya. loh. Gitu aja. Larinya ke Allah. Cuma bagaimana seharusnya sikap saya. Ya, ya. Terima kasih Pak Ustadz dan Bu Ustazah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Kembali. Bu, Yeay. Pak, ada nggak yang ngalamin kayak Ibu? Banyak. Banyak. Udah berbuat baik, tapi kecewain. Nah, kalau dikecewakan reaksinya macam-macam. Ada yang sedih, ada. Ada yang kesal, ada. Ada yang marah, banyak. Silakan, Ustazah Lulung, Fadhol. Baik, terima kasih Ustaz David Halik. Bunda, Ayahanda. Coba Umi minta tangannya dipegang masing-masing sambil dicubit semuanya. Oke, dicubit sakit nggak? Dikelitikin geli nggak? Dikasih ulet bulu gatel nggak? Kalau kena pisau berdarah nggak? Jadi kira-kira nih kulit berasa nggak? Maka ibu kalau ada merasa kecewa, sedih itu namanya manusiawi. Dalam surat Al-Kahfi dinyatakan ayat terakhir. Kul innama ana basyarum mitlukum. Katakanlah aku juga manusia biasa seperti kalian secara biologisnya. Rasulullah bisa sedih, Rasulullah bisa marah, apalagi kalau agama diinjak-injak. Tapi bedanya Rasulullah itu adalah yang sangat istimewa. Uhiya ilayya, aku bedanya diberi wahyu oleh Allah. Jadi kalau kita ngomong secara biologis manusia itu basyar itu ya kecewa wajar. Saya juga pasti marah lah. Kan ibu ustazah, ya tapi saya manusia. Saya udah berbuat baik, kamu gak berbuat baik sama saya. Saya juga manusia, hello. Saya juga bisa nangis, saya bisa kecewa. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. BCL. Ya jadi kalau ngomongin basyar itu wajar. Tapi karena kita ibu-ibu pengajian yang sudah ngaji PKK, pengajian ke sono ke sini, pengajian kadi itu kadia, ya berarti harus ngikutin perintah Allah. Apa tadi? Satu sabar, sabar berarti kuat. Jadi kalau ada kita berbuat baik, tiba-tiba dia gak berbuat sama kita, gak usah marah. Kalaupun marah boleh, tapi jangan lama-lama. Cukup ngambek, dah aku marah sama dia. Tapi habis gitu sadar, oh iya ya kata Quran begini-begini. Kalau kata surat At-Taubah ayat 58, emang manusia begitu. Kalau dikasih dia pasti girang. Kita ngasih bantuan sama dia girang tuh. Pas jadwalnya kita lagi susah minta bantuan dia kagak ngasih. Cukup kalau kata Al-Quran, hasbunallah. Tadi kan guru kita bilang, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir gitu. Jadi kalau misalnya kita dibagi emang kita girang, nggak dibagi kita marah-marah. Hum yashotun, padahal harus jadi hanya berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ngarep sama manusia, kecewa. Ngarep sama Allah, you know. You and me and. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Capek sama manusia mah. Karena manusia juga mintanya sama Allah. Kalau dia gak punya masa kita marah. Ya mungkin kita kasih uzur, mungkin emang dia gak punya. Atau mungkin dia pelit, atau emang ya dia juniper. Apa itu Jennifer? Julid, nyinyir, baper. Oke. Kira-kira gitu Bu ya. Tetap semangat. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Ibu, Yeay. Pak. Nah tadi bapak-bapak ibu-ibu udah curhat ya kan. Seru ya kalau tadi udah curhat sama Abi Amir Faisal dan juga sama Ustazah Lulung. Nah sekarang gantian saya yang mau curhat boleh nggak Bu? Boleh. Boleh ya. Nah saya ngerasa nih Bu ya jujur nih seminggu belakangan ini punggung saya tuh enak banget. Sering ngerasa kaku terutama juga nggak cuma di punggung.
Sendi saya juga terasa sakit dan gak enak ya. Terutama bagian lutut nih, apalagi kalau habis bangun tidur. Pas bangun tidur dari kasur langsung bunyi kertek-kertek. Ada yang sama kayak saya? Ada yang ngalamin? Ada? Jujur. Ada, sama dong ya. Ternyata nih ya Bu ya, kaku dan nyeri sendiri-sendiri itu memang beresiko seiring bertambahnya usianya. Awalnya yang dirasakan sendi terasa kaku ya, susah digerakkan, pegal-pegal sampai akhirnya terasa nyeri. Ada yang begitu? Sama, tenang. Karena sekarang saya punya solusinya. Kita bisa konsumsi suplemen sendi yang sudah pasti kualitasnya terjamin kayak ini. Wellmove. Wellmove ini mengandung glukosamin, kondroitin yang memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi. Sendi jadi lentur dan mudah digerakkan. Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Untuk hasil yang maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet. Jangan bolong-bolong ya. Nah, kualitas Wellmove pastinya sudah terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Wellmove juga sudah tersertifikasi halal loh ya. Bu, Ya. Pak, yang pernah ngalamin nyeri sendi seperti saya ada? Angkat tangannya coba. Nah, coba saya mau bagi-bagi cerita nih atau mau berbagi cerita sama saya yang sama. Ibu boleh? Oke, baik. Silakan Ibu. Boleh berdiri? Dibantu. Bangunnya susah. Nah, bangunnya aja. Ya, silakan. Awas hati-hati, Bu. Nah. Silakan. Ibu bisa duduk. Bismillah, hati-hati. Ibu, maaf banget punten ya Bu ya. Saya ngelihat Ibu tadi diri aja susah ya. Iya. Apa yang dirasain Bu? Lutut sakit. Lutut sakit. Oh, nah ini. Lutut sakit abis pengajian bangun kayak Iya, gitu susah. tadi. Di rumah Iya. juga gitu. Kalau Iya. sholat juga bangun Sholat tidur. sakit ya. Oke, Rumah ini- sujud sama ayat sakit. Nah sekarang kita ada nih Bu. Solusinya nih di Wellmove ya. Coba Ibu minum Wellmove-nya ya Bu ya. Silahkan Ibu. Dicoba Ibu. Maaf. Maaf. Tabe. Ini ya, Ya. ini ya. Silahkan Ibu ambil aja. Makasih. Iya. Iya. Bismillah. Iya. Maaf ini bisa dipegang. Saya pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai tangan kanan ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Nah, ini mungkin tidak dirasakan langsung ya, tetapi sehari Ya. mesti 3 kali ya. Khasiatnya ini memang luar biasa ya Wellmove buat bapak-bapak, ibu-ibu untuk mendapatkan Wellmove juga mudah. Karena Wellmove dapat dibeli di apotek, toko obat, dan supermarket. Kalau mau praktis bisa beli online via Shopee atau TikTok. Yuk beli sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove atasi kaku dan nyeri sendi.